Selamat datang di dunia yang penuh misteri dan pengetahuan. Setiap babak masa lalu menunggu untuk ditemukan kembali. Bayangkan sebuah medan perang di Italia lebih dari 500 tahun yang lalu. Satria berzirah besi maju dengan penuh keyakinan. Mereka percaya tidak ada kekuatan yang mampu menghentikan mereka. Namun hari itu, sesuatu yang berbeda terjadi. Suara ledakan kecil terdengar, asap hitam memenuhi udara, dan satu persatu, satria-satria itu jatuh ke tanah. Bukan oleh pedang, bukan oleh tombak, tetapi oleh senjata yang akan mengubah sejarah peperangan selamanya. Di balik perubahan besar itu, berdiri satu nama, Gonzalo Fernández de Córdoba. Sejarah mengenalnya sebagai El Gran Capitan. Awal kehidupan. Gonzalo Fernández de Córdoba lahir pada tahun 1453 di kota kecil Montilla, wilayah Andalusia, Spanyol. Ia bukan raja, ia bukan bangsawan besar. Ia hanyalah anak dari keluarga bangsawan kecil yang tumbuh di dunia penuh konflik dan peperangan. Sejak muda, Gonzalo belajar bahwa perang bukan hanya soal keberanian, tetapi juga soal pikiran, disiplin, dan strategi. Tanpa disadari, pemuda ini sedang mempersiapkan diri untuk menjadi salah satu jenderal terbesar dalam sejarah Eropa, Perang Granada. Pada akhir abad ke-15, Spanyol masih terlibat dalam perang panjang yang dikenal sebagai Reconquista. Granada adalah benteng terakhir kekuasaan Muslim di semenanjung Iberia, dan Gonzalo ikut bertempur di bawah Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Di medan perang ini, ia belajar arti kepemimpinan sejati. Ia menjaga pasukannya, mengatur logistik, dan memastikan setiap prajurit bertempur dengan tujuan yang jelas. Pada tahun 1492, Granada akhirnya jatuh. Dan bersama kemenangan itu, nama Gonzalo mulai dikenal luas. Perang Italia. Setelah Reconquista, perang membawa Gonzalo ke Italia. Di sana, Spanyol harus menghadapi Prancis, kekuatan militer terbesar di Eropa saat itu. Pasukan Prancis terkenal dengan satria berat mereka, yang dianggap tak terkalahkan. Namun Gonzalo berpikir berbeda. Ia tidak mengandalkan tradisi lama. Ia mengandalkan perubahan. Ia membangun pasukan infanteri yang disiplin, menggabungkan tombak panjang, pedang pendek, dan senjata api yang masih diremehkan banyak orang. Cerignola. Tahun 1503. Di sebuah tempat bernama Cerignola, sejarah berubah selamanya. Pasukan Prancis menyerang dengan percaya diri. Namun Gonzalo telah mempersiapkan segalanya. Parit digali, penembak ditempatkan di posisi strategis, dan ketika musuh mendekat, tembakan dilepaskan. Untuk pertama kalinya, sebuah pertempuran besar ditentukan oleh senjata api. Hari itu, era satria mulai berakhir. Tercio Spanyol. Dari kemenangan itu, lahirlah formasi legendaris yang dikenal dengan Tercio Spanyol. Pasukan ini menggabungkan disiplin, fleksibilitas, dan kekuatan senjata api. Selama lebih dari 100 tahun, Tercio mendominasi medan perang Eropa. Dan semua itu berawal dari pemikiran satu orang, El Gran Capitan. Kejatuhan. Namun kejayaan seringkali membawa kecemburuan. Popularitas Gonzalo membuat Raja Ferdinand waspada. Ia ditarik dari Italia. Kekuasaannya dikurangi, dan Gonzalo menghabiskan sisa hidupnya jauh dari medan perang. Ia tidak dikalahkan musuh. Ia dikalahkan oleh politik. Penutup, Gonzalo Fernández de Córdoba wafat pada tahun ke-1515. Ia tidak mengenakan mahkota, ia tidak membangun kerajaan, namun warisannya abadi. Ia mengubah cara manusia berperang. Ia mengakhiri perang abad pertengahan dan membuka jalan bagi perang modern. Sejarah mengingatnya sebagai El Gran Capitan.